Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang sama dimuliakan oleh Allah dan saya muliakan. Alhamdulillah kita sempat bertemu di masjid yang mubarakah ini di hari pertama, subuh pertama bulan Ramadan. Semoga ini adalah merupakan jawaban atas doa-doa kita, yaitu semoga Allah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Walaupun ini baru hari pertama dan masih panjang perjalanan 30 atau 29 hari ke depan, tapi semoga ini adalah pertanda yang baik bagi kita untuk memulai mengikuti ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian, tentu kita sangat gembira dengan panjangnya umur kita dan sehat walafiatnya kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Karena itu berarti kita diberi kesempatan oleh Allah melebihi orang-orang yang sudah mendahului kita. Mereka sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berRamadan. Dan ini satu kelebihan bagi kita, insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Banyak kontennya Ramadan yang memang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Di sisi lain, makna daripada kesempatan itu biasanya adalah berkaitan dengan usaha perbaikan dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Jadi mungkin sebagai husnudzon kita kepada Allah, Allah memberikan kita kesempatan kesekian kalinya kita berpuasa, bertemu dengan Ramadan, untuk memperbaiki kualitas puasa kita yang selama ini mungkin belum bagus. Olehnya itu, tekad kita ke depan insya Allah Ramadan kita ini mesti lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena boleh jadi ini, walaupun sudah kesempatan berkali-kali, tapi boleh juga ini adalah kesempatan yang terakhir bagi kita untuk memperbaiki Ramadan kita. Olehnya itu, jemaah sekalian, kita berniat dan bertekad, insya Allah bulan ini, tahun ini, kita sukses berRamadan. Sebagaimana kita
dari kemarin sudah saling menyelamati, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Biasanya ya diiringi juga dengan doa kalau event-event yang lain selamat dan sukses. Maka kita juga berharap kita bisa berpuasa dengan selamat dan sukses hingga tanggal 1 Syawal yang akan datang. Jemaah yang berbahagia, sukses berRamadan tentu yang pertama adalah mudah-mudahan kita panjang umur sampai ke finish, sehat walafiat, serta bugar lahir batin. Mari kita jaga dan pelihara kesehatan kita. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan Ramadan ini. Karena begitu amanah Al-Quran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian menyempurnakan bilangannya dan agar kalian membesarkan nama Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepada kalian. Jadi jamaah kalian, ya kita harus menuntaskan Ramadan kita jika Allah memberikan umur yang panjang bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, karena ini juga hari awal Ramadan kita, mari kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Ketika hilal Ramadan itu sudah muncul, maka kita diajarkan berdoa, Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Ya Allah, terbitkanlah bulan ini, munculkanlah bulan ini dengan keamanan dan keimanan. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah seorang yang memiliki kepasihan berbahasa. Dipilihnya kata-kata yang sangat bagus, yaitu kita diajarkan meminta agar Allah menerbitkan bulan ini, bulan Ramadan ini dengan keamanan dan keimanan. Memang perlu kita aman dari berbagai macam ujian dan cobaan yang bisa menghambat kita melaksanakan ibadah Ramadan tersebut. Kemudian yang lain adalah bil iman. Karena tidak akan mungkin kita bisa berpuasa dengan baik, berRamadan dengan baik, jika kita tidak dalam keadaan beriman. Bahkan kita menginginkan kita berRamadan tahun ini dengan iman yang prima. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk berpuasa, untuk beribadah Ramadan hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Demikian permulaan panggilan Allah untuk kewajiban puasa itu. Olehnya itu, kalau kita beriman, kita punya rasa keterpanggilan untuk berpuasa. Bahwa memang kita lah ini yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mengapa Allah tidak memanggil semua manusia. Ya ayuhan nas. Karena hanya orang-orang beriman yang patuh, yang siap diperintah oleh Allah. Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum illa ayyaqulu sami'na wa ata'na. Keterpanggilan itulah insyaallah yang membawa kita
untuk berniat dan bertekad berRamadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dikatakan wassalamati wal Islam, dengan keselamatan dan keislaman. Ini juga sangat penting. Kita berharap selamat seluruh jiwa raga kita. Selamat waktu-waktu kita di dalam menunaikan ibadah Ramadan itu. Dan juga dibarengi dengan semangat keislaman, kepasrahan, dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berpuasa. Bahkan ini sejalan jamaah yang berbahagia. Kelemahan tubuh kita di dalam berpuasa itu sejalan dengan jiwa keislaman kita. Yang dengan demikian menciptakan kondisi yang kondusif di dalam diri kita untuk menyerap energi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita dalam kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan keislaman kita. Walima yuhibbuhu wa yardha, dan pada apa yang Allah cintai dan Dia senangi. Rabbuna wa rabbuka, ya Rabbuna wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Demikianlah jemaah sekalian doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berniat. Oleh ulama disebutkan khususnya puasa wajib, puasa Ramadan tidak bisa tidak harus dibarengi dengan penguatan dan peneguhan niat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Malam yubayyitun niat fil lail." Siapa yang tidak menegaskan niatnya di waktu malam, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Maka jamaah sekalian, ketika malam Ramadan sampai sahur, kita tidak boleh lupa menegaskan niat kita bahwa insya Allah kita akan menjalankan ibadah puasa. Kenapa jamaah sekalian? Karena nilai pemaknaan puasa kita itu ada pada niat. Sebagaimana seluruh amal disebutkan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal kebaikan itu tergantung niatnya. Dalam hal berpuasa, niat ini membentuk kondisi kejiwaan kita untuk betul-betul sadar berpuasa. Karena mungkin karena kita sudah terbiasa berpuasa, rasa capek, rasa haus, dan rasa berpuasa itu tidak terasa di dalam diri kita. Tetapi jamaah sekalian, perlu ada di dalam diri kita kesadaran bahwa kita lagi berpuasa, yang menyebabkan kita bisa menghindari segala sesuatu yang bisa mencederai puasa kita, mencederai Ramadan kita. Diajarkan oleh Rasulullah, kalau ada orang yang bikin emosi kita, kasih naik-naik darah kita, ada orang yang mengajak kita bertengkar, maka mestinya kesadaran itu muncul. Jangan kita coba-coba mau konfrontasi dengan dia, mau clash, mau bersinggungan dengan orang itu. Kesadaran puasa mengajarkan kepada kita untuk menghindari berbagai macam bentuk konflik, clash dengan orang tersebut. Rasulullah mengatakan, jika ada orang yang membuatmu emosi, mengajakmu bertengkar, maka katakan kepadanya, inni mru'un shaimun, saya ini lagi berpuasa.
Jadi Bapak dan Saudara sekalian, kita tidak boleh mengandalkan segala kejagoan kita, kehebatan kita. Tapi yang ada adalah kita harus menyadari bahwa kita lagi berpuasa. Tidak boleh kita konflik, tidak boleh kita clash, tidak boleh kita berbenturan dengan orang. Sebaiknya kita menghindar. Dan inilah Bapak dan Saudara sekalian yang menyadarkan kita untuk terus-menerus memberi makna puasa kita dari subuh sampai kita buka puasa atau bahkan besoknya. Bahwa kita ini adalah orang yang lagi berpuasa. Tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar puasa itu. Ini akan memberikan kesadaran kepada kita. Jangan sampai kita gagal berpuasa. Karena banyak dalil jemaah sekalian menunjukkan betapa banyaknya orang yang hadir di dalam bulan Ramadan ini. Tapi dia gagal menjalankan ibadah Ramadan tersebut. Saya kira kita sudah hafal semuanya. Malam yada qaula zur wal amila bih. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan cabul dan beramal dengannya, fala hajata minallahi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Jadi jamaah sekalian, ini di antara bayang-bayang kegagalan berRamadan. Kalau kita tidak pandai memanage diri kita dan Ramadan kita, bisa saja kita ini seperti orang yang disebutkan itu. Kita hadir di tengah bulan Ramadan, tetapi justru Ramadan itu tidak hadir di dalam kita, di dalam diri kita. Jemaah sekalian, selanjutnya adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas ibadah Ramadan kita, lahir dan batin. Kita semuanya harus bertekad bahwa Ramadan kita tahun ini insya Allah lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kita harus berusaha meningkatkan kualitas Ramadan kita. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat justru di akhir surah Al-Kahfi. Surah yang akan menyelamatkan kita dari gangguan dan fitnah Dajjal serta goncangan hari kiamat. Ditutup dengan satu ayat yang luar biasa dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan Tuhannya dalam ibadah dengan satu apapun. Ayat ini luar biasa jamaah sekalian. Karena mengajarkan kepada kita tentang sisi manusiawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Qul innama ana basyarun." Saya ini adalah dari spesies manusia juga. Bahkan dilengkapi dengan mislukum, seperti kalian juga. Dari aspek manusianya tidak jauh, tidak beda kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau secara biologis dilahirkan oleh bapak dan ibunya melalui proses reproduksi. Tapi Bapak dan Saudara sekalian ditegaskan bahwa sisi keunggulan Rasulullah di atas kita ini adalah karena beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menegaskan kerisalahan beliau. Beliau adalah Rasul Allah yang mendapatkan legitimasi dan otoritas untuk ditaati dan dipatuhi.
Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah diutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan misi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, pentingnya kita mengharapkan pertemuan dengan Allah. Keimanan kepada hari kemudian, di mana pada hari itu kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita ini milik Allah dan kepadanya kita dikembalikan. Raji'un ini kata isim fa'il, raji orang yang kembali, tapi di ayat-ayat lain disebutkan dalam bentuk kata kerja pasif, wa ilaihi turja'un, kita dikembalikan. Jadi kuburan kita itu jemaah sekalian adalah seperti loket pengembalian jasmani kita kepada Allah. Dan malaikat maut menjemput nyawa kita untuk mengambil dan mengembalikannya kepada Tuhannya roh itu. Jadi jemaah sekalian, kita perlu berkeyakinan bahwa pasti kita akan ketemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan hidup kita ini di hadapannya, di dalam pengadilannya, di dalam mahkamahnya. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, dengan demikian kita harus mempersiapkan hari pertemuan kita dengan Allah itu, di mana hari yang tidak ada sesuatu yang bermanfaat kecuali amal soleh. Tidak ada lagi gunanya harta, anak, pangkat, jabatan. Tidak akan ada lagi artinya. Yang ada adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal soleh, walaupun sebesar biji zarrah, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat buruk sebesar biji zarrah, dia juga akan melihatnya. Maka jemaah sekalian, hal ini memotivasi kita untuk beramal dengan amal soleh. Karena itu akan kita lihat dengan penuh kebanggaan dan kegembiraan ketika Allah menyerahkan buku catatan amal kita. Ketika kita melihat jarum timbangan amal kita yang sampai demikian beratnya. Maka jemaah sekalian, itulah fal ya'mal amalan sholihan. Kemudian Allah menutup wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan. Dan oleh ulama ini disebutkan sebagai dua syarat diterimanya amal, di mana amal yang pertama itu ikhlas. Jadi dengan demikian bagaimana puasa kita ini, Ramadan kita ini ikhlas. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atul rasul. Kita mengikuti pedoman dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan amal tersebut. Ini yang menentukan kualitas ibadah kita. Sisi ikhlasnya. Bagaimana kita ini betul-betul bisa berRamadan dengan penuh keikhlasan. Karena inilah yang diperintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini perintah Allah. Tidak ada yang lain bagi kita dalam menjalankan ibadah kecuali kita harus beribadah dengan ikhlas. Ibadah yang tidak ikhlas Allah tidak terima. Allah tidak butuh dengan syarikat. Maka jemaah sekalian, perlunya memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa kita, Ramadan kita harus sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita? Tadi menyangkut puasa kita sudah sebutkan.
Bagaimana menghadirkan kesadaran itu supaya kita tidak gampang clash, bentrok, konflik dengan orang. Termasuk dengan keluarga kita, mengurangi benturan kita dengan orang lain dengan kesadaran berpuasa. Inni mru'un shaim. Saya ini orang yang berpuasa. Ini bobot puasa kita. Yang kedua jamaah sekalian adalah bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ada 2 syafaat yang bisa kita peroleh sekaligus di dalam bulan Ramadan ini. Syafaat berpuasa dan syafaat membaca Al-Quran. As-sawmu wal Quran yashfi'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat, dua-duanya akan memberi syafaat bagi kita pada hari kemudian nanti. Puasa kita akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya yang menghalangi orang ini dari makan, minum, dan bergaul suami istri. Maka saya memberi syafaat kepadanya. Bacaan Quran kita juga mengatakan saya yang menjaganya, saya yang menahannya dia dari tidur. Ya. Dia membaca Quran sehingga kurang tidurnya, maka saya memberinya syafaat. Nah, jadi jamaah sekalian, bagaimana dalam bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Tadarus ya. Ini sudah sering dari dulu. Jangan malah puasa bukan tadarus. Yang banyak malah tidurus. Anak-anak sekarang ini populer dengan ungkapan ubur-ubur ikan lele. Ya Pak ya. Tidur, ya banyak tidur sampai air liurnya meleleh. Nah, jangan seperti itu kita berRamadan. Ya. Seperti ubur-ubur ikan lele tersebut. Kenapa di dalam bulan Ramadan dalam kita berpuasa mulut kita bau, Pak? Itu adalah sesuatu yang logis, biologis di dalam diri kita. Semua orang yang berpuasa pasti bau mulutnya. Dan tidak ada orang yang menyangkalnya kecuali Allah. Allah menyebutkan wala khuluqus shaim wala khuluqu fammis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah. Jadi bukan di sisi manusia, Pak, di sisi Allah. Daripada baunya minyak kasturi. Kalau depan manusia pasti semua orang bau. Apa artinya? Jangan kita terlalu banyak bicara sama orang, Pak, ketika kita berpuasa. Karena banyak bicara juga kadang ada masalahnya. Mending kita banyak bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang menganggap bau mulut kita harum seharum minyak kasturi. Dengan apa kita berbicara kepada Allah? Dengan membaca Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan man arada ayatakallama ma'a rabbih. Siapa yang ingin berbicara dengan Tuhannya, falyaqra'il Quran, bacalah Quran. Berzikir, menyebut nama Allah. Itulah cara kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, termasuk diantara banyak menggagalkan puasa orang Ramadan, orang yang berRamadan ini, ada yang tidak tahu mengaji, ada yang belum tahu mengaji. Olehnya itu jangan ada di antara kita. Ramadan ini mesti kita gunakan sebagai momentum untuk belajar mengaji. Bapak-bapak, mungkin di UMI, di kompleks UMI ini tidak ada lagi, tapi di tempat lain. Bagaimana mungkin dia bisa berRamadan dengan baik kalau dia tidak baca Quran, kalau dia tidak tahu membaca Al-Quran? Bagaimana dia mau tadarus? Bagaimana dia mau membaca Quran? Bagaimana dia mau menikmati indahnya syahdunya, merdunya bacaan imam di waktu salat tarawih kalau dia tidak tahu membaca Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan untuk menjadi
ya teman bersanding Ramadan kita, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi kita harus maknai bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kita sibuk membaca Quran dan kita sibuk mendengarkan Al-Quran. Dan ini hikmahnya. Kenapa sholat itu Bapak dan Saudara sekalian dibagi dua dalam segi membesarkan dan mengecilkan suara. Ada namanya sholat sir, di mana kita kecilkan suara, yaitu sholat duhur dan asar. Ada sholat jahar, maghrib, isya dan subuh. Kenapa ada begitu? Ini mengajarkan bahwa seorang muslim kalau sholat sir, mereka masing-masing sibuk baca Quran. Dan kalau sholat jahar, kita semuanya asik masuk mendengarkan bacaan Quran. Tapi bagaimana kalau kita tidak tahu maknanya, tidak tahu membacanya? Apa yang kita mau baca dan apa yang kita mau nikmati baca dari bacaan itu. Nah inilah jemaah sekalian, kita harus berusaha untuk meraih kesempurnaan Ramadan kita, tarawih kita. Bagaimana tarawih kita lebih berkualitas dari tahun sebelumnya. Ya. Kita ikuti sampai imam itu tuntas membaca, melaksanakan salat witir. Karena itu berarti kualitas tarawih kita sama dengan salat sepanjang malam. Man shalla ma'al imam hatta syarafa, kata Rasulullah. Siapa yang salat di belakang imam, salat tarawih sampai imam itu memberi salam di akhir salat witirnya, maka annama shalla lailatan, maka seolah-olah dia salat sepanjang malam. Demikian juga jamaah sekalian, bagaimana kita meraih Lailatul Qadri yang lebih baik dari 1000 bulan. Mari kita tidak melewatkan malam itu dengan beribadah kepada Allah dan berdoa kepadanya. Karena di malam Lailatul Qadar itu, jemaah sekalian, sesungguhnya takdir kita, takdir tahunan kita dibawa oleh Allah, oleh malaikat Jibril turun ke bumi ini. Makanya disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya disebutkan tanazzalul malaikah. Banyak sekali malaikat yang turun ketika itu. Secara umum mereka ikut beribadah dengan kita. Dan secara khusus ar-ruhu, malaikat Jibril min kulli amrin, membawa segala urusan. Kata ulama itu adalah membawa takdir tahunan kita. Jadi itu di malam Lailatul Qadar, Pak, siapa yang kawin tahun ini? Ya, siapa tahu kita yang ditakdirkan kawin, Pak. Ya, siapa yang menduda tahun ini? Siapa yang menjanda tahun ini? Mudah-mudahan tidak ada. Siapa yang naik pangkat tahun ini? Semuanya dibawa pada malam Lailatul Qadar. Makanya Bapak dan Saudara sekalian, kita manfaatkan di malam Lailatul Qadar itu berdoa. Di antaranya doa kita, mudah-mudahan takdir yang Allah tetapkan bagi kita tahun depan semuanya yang baik-baik saja. Ya, kita meminta kepada Allah agar Dia menakdirkan yang baik-baik bagi kita semuanya. Dan pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Ramadan itu. Dan ini yang inti. Saya kira inilah jamaah sekalian. Dua itu kalau jamaah sudah banyak yang menyebutkan amin, ya bisa memang mengharapkan itu. Ya apa yang disampaikan atau mulai nih bosan Bapak dan Saudara sekalian. Jadi amin itu bisa artinya Pak Jano berhenti saja. Jadi saya berhenti saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.